saja. Dan ketika hanya CPR saja, kadang untuk kasus yang mengalami aritmia letal seperti VT ataupun VF, ya nggak efektif. Memang harus dengan defib. Dan NID ini offers the function of defib tadi. Gitu. Jadi memang kita harus, bukan harus sih, ya idealnya memang di fasilitas public facility ya harus ada ini. Ya alhamdulillah sih kita so far sejauh ini ya bisa dihitung lah. Ya nggak ada. Nggak ada yang bagus. Ada rusak. Ya di mana sih saya cuma nemu ini cuma di terminal. Kalau di stasiun Cochin ada sih? Ada sih. Survei. Boleh ditanyain ke petugas. Ya kalau di mall ya, makanya saya coba nanti kapan-kapan kayak Mas Sapam Marco. Tadi kira ada di mana korbannya? Ini apa? Ya betul, ini untuk anak ya. Jadi ini kalau memang pasiennya anak, kita bisa connect ke ini. Dia akan langsung tersetting untuk anak. Tersetting untuk apa? Terutama untuk joule listriknya. Karena kebutuhan anak itu beda. Kalau dewasa kurang lebih 160 sampai 200 joule yang dipasik. Tapi kalau anak itu 4 joule per kilogram berat badan. Ya, moga-moga Anda nggak menemukan situasi Anda harus ketemu orang tua. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang CPR? Ya, silakan. Katanya kalau aslinya itu pas kita CPR sebenarnya tulang rusuknya juga ikut kekerap gitu ya. Tapi nggak sampai patah sebenarnya. Nggak selalu patah. Tapi memang tulang rusuknya pasti akan ikut ketekan. Ya, jadi tulang rusuk ketekan itu memang ya otomatis pasti ketekan. Orang kita emang kompresinya kena sebagian tulang rusuk itu. Karena emang dia di atasnya kan bagian tulang rusuk itu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya dengan dia kayak patah atau retak itu indikasi kita berhasil atau misalnya nggak harus? Nggak harus. Enggak, pengalaman saya berkali-kali CPR pasien tuh nggak ada yang pernah patah seingat saya. Tapi kalau apa namanya, kalau sampai bunyi kadang-kadang iya gitu. Tapi setahu saya emang nggak ada yang patah karena emang ya kebanyakan udah meninggal jadi nggak perlu diperiksa lagi gitu. Ya beneran. Jadi intinya kalau kita kompresi itu mau itu bunyi apa enggak itu nggak selalu, tapi apakah itu bisa jadi indikator itu berarti kedalaman kita udah cukup, belum tentu juga, karena beberapa pasien dengan yang itu bisa terjadi mungkin hanya pasien yang badannya kurus ya, yang memang berarti cuma 40 kg 30 kg ya. Beberapa kali memang saya pernah CPR untuk pasien yang sangat kurus ya. Biasanya pasien-pasien dengan poor nutrition seperti pasien HIV ya, itu pernah beberapa kali saya temukan dia itu apa namanya kurus banget ya. Tapi waktu itu yang saya ingat ya dia nggak bunyi sih, cuman apa namanya nggak tahu kata apa enggak ya. Apa? Nas, Ya. tadi kan pas habis CPR tuh kita cek nadi sama nafas buat melihat apakah dia udah ada atau belum ya. Tapi ketika saya pelatihan waktu itu katanya sebenarnya nggak cek nadi sama nafas tuh nggak yang efektif gitu, karena kita kan habis CPR jadi otomatis udah ada ininya dong, masih ada denyutnya gitu. Jadi bisa dilihat dari kayak misalnya korbannya ada refleks misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi korbannya ada refleks. Jadi gimana lagi kalau kita habis udah salima siklus, jadi kan kita ini mau cek kan sebenarnya kalau cek nadi sama nafas tuh bisa menipu gitu. Nah sekarang kan kita habis CPR sama ini ya kasih nafas rescue breathing, jadi kayak bisa dilihat dari dia respon gerak gitu. Jadi misalnya dia kayak gini, nah berarti udah selesai gitu. oh gitu ya. Saya nggak tahu apakah beliau ada refleksi lain, tapi sepengalaman saya bergulat kurang lebih 15 tahun di dunia per NJP-an,
dengan berinteraksi dengan sesama orang ambulan, dengan dokter, anestesi di rumah sakit. Saya belum pernah mendengar hal tersebut. Tapi dalam konteks jika pasien itu langsung bergerak, itu bisa terjadi. Artinya kalau bergerak, ya otomatis ya kita nggak perlu cek lagi. Kalau sudah bergerak, ada gerakan. Apalagi kalau udah bangun, ngapain nanti? SOP enggak gitu juga. Ya. Tapi seandainya kita sudah 5 siklus, jika nggak ada pergerakan, urutannya tetap harus wajib periksa. Gitu. Apakah itu bisa manipulatif? Jawabannya adalah tidak. Kalau nadi tidak bisa dimanipulatif. Kalau yang termanipulatif adalah gambaran irama gelombang QRS pada di monitor. Itu yes, itu termanipulatif. Tapi itu pun bukan termanipulatif karena kompresinya, tapi karena ada pemberian obat seperti epinefrin. Gitu. Ya, nanti kalau kan kadang kita nih kalau habis RJP udah lama berarti pasien nggak nadi nggak ada lagi, nggak ada terus gitu ya. Terus juga nggak ada tanda kematian juga. Kalau akhirnya kita sudah cukup dan keluarga bilang udah cukup tadi pas, maka setelah itu kita agak nunggu sebentar tuh, karena itu masih ada efek obat, karena di irama EKG itu masih ada gelombang. Tapi itu gelombang PA namanya. Ya, PA. Itu gelombang yang memang termunculkan bukan karena ada sumber kehidupan, tapi karena ada efek epinefrin yang sudah diberikan banyak tadi. Nah, makanya kadang-kadang kalau kayak gitu kita tunggu dulu sampai diem. Dari hitungan menit biasanya baru udah flat. Ya, kan itu di monitor ya. Di monitor baru kita ambil EKG. Karena bukti kematian itu yang paling adalah dari printan, bukan dari monitor. Jadi di print dulu. Di print ya sampai EKG. Oh, udah EKG flat. Yang kedua, terakhir adalah kita periksa pupil dengan menggunakan pen light ya. Kita periksa mata apakah sudah terjadi midriasis maksimal atau tidak. Kalau sudah ada midriasis maksimal, sudah ada EKG yang asistol atau flat, maka waktu kematian kita umumkan. Ya, jadi untuk menentukan waktu kematian baru kita katakan oke, tuan A meninggal di jam 23.54. Ya. Baru kita sampaikan ke keluarga. Breaking bad news. Jadi kesimpulannya, kalau kita RJP mungkin bergerak iya, bergerak ya otomatis kita nggak perlu periksa lagi. Tapi kalau nggak bergerak, kita harus wajib tetap periksa lagi, karena itu udah keharusan. Ya. Kalau nanti situasinya pasien, sekalipun pasien terpasang berbagai macam equipment, jangankan di hospital yang nggak ada berbagai macam alat. Sekalipun kita di ICU, di IGD yang sudah terpasang bedside monitor, terpasang alat apapun itu yang advance di ICU, tetap diperiksa. Walaupun di saat kita melakukan advance cardiac life support atau ACLS ketika kita di rumah sakit ya, itu yang kita evaluasi bukan nadi aja, yang kita evaluasi adalah monitor. Jadi kita udah 5 siklus nih, kita pesan nadi, kita cek monitor. Cek monitor itu buat apa? Cek monitor itu bukan untuk melihat ada nadi atau enggaknya. Mungkin kalau di monitor tetap ada nadi 36, 40, 20, atau kadang tetap 0. Tapi kalau ada 10, tapi kalau di sini nggak ada ya tetap nggak ada. Namanya biasa monitor mah begitu kan. Tapi kita cek monitor itu untuk melihat irama jantung. Irama jantung itu cuma ada 4 kan yang kita kemungkinan dapat di saat kondisi seperti itu. VT, VF, dan TEA dan asistol. Ya, jadi 4 itu. Jadi kita sambil lihat. Kenapa? Karena kita minimal untuk menentukan ini harus kita defib atau enggak, shockable atau tidak. Kalau ternyata pas kita evaluasi di pertama, langsung ada muncul VF, ya udah langsung ambil mesin defib, charging 120 joule, langsung shock deliver. Habis itu masuk obat amiodaron 300 mg atau 2 ampul. Lanjut continue CPR, evaluasi lagi, masih udah hilang, oke lanjut lagi berarti. Jadi ada algoritma lagi nanti di acara situ 300 mg amiodaron, habis evaluasi CPR masuk epinefrin 1 ampul, habis itu masuk 150 mg amiodaron, habis itu masuk epinefrin lagi 1 ampul, habis itu CPR lagi kalau masih lanjut kosong epi seterusnya sampai di berhenti. Ya. Jadi gitu kira-kira kalau udah ACLS-nya. Kalau ini kan kita ngomong BLS. Kalau ACLS kita sudah main obat-obatan.
Lalu di ACLS juga yang perlu saya gambarkan, ini kan saya ngomong ini biar Anda tahu gambaran di rumah sakit. Kalau sudah terpasang advanced airway, artinya sudah terintubasi. Ya, maka yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kita melakukan kompresi dan ventilasi itu tidak lagi 30/2, tapi continue compression 200 kali selama 2 menit. Ya, yang ventilasi ketika sudah